Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Hidup di zaman akhir di mana manusia semakin cinta diri, mengumbar hawa nafsu, dan mempertontonkan akan kejahatan dan kepalsuannya. Maka sesungguhnya kita perlu terus mengingat akan panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Kristus melalui darahnya yang mahal. Untuk tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Untuk tetap giat memproklamasikan kekudusan Tuhan di tengah-tengah dunia yang makin kelam ini. Perenungan refleksi Gema pada hari ini melanjutkan kitab Mazmur 99 dengan sebuah tema, proklamasi kekudusan Tuhan. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dulu kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bila mana kami boleh ada sampai hari ini, itu hanya oleh karena anugerah-Mu. Mohon Tuhan terus meneguhkan iman kami melalui setiap renungan firman-Mu, agar kecemaran dan kegelapan dosa dalam dunia ini tidak menarik dan menjatuhkan kami, melainkan Roh Kudus dan firman-Mu menuntun dan memimpin setiap langkah kami untuk hidup mengikuti segala perintah-Mu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah saya akan membacakan akan firman Tuhan di dalam Mazmur 99 ayat 1 sampai 3. Kemudian ayat 5 dan ayatnya yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Amin. LAI Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di dalam perikop ini, Tuhan Raja yang Kudus. Di dalam perikop ini kita melihat kekudusan Tuhan sebagai titik penekanan pemazmur saat ia menggambarkan tentang Tuhan. Ada 3 ayat di dalam Mazmur 99 ini yang mengungkapkan tentang kekudusan Tuhan. Yaitu ayat 3, ayat 5, dan ayat 9 yang tadi kita sudah baca. Saudara, kata kudus itu mengandung makna terpisah yang menunjukkan adanya jarak. Dengan demikian kekudusan Tuhan menunjuk pada adanya keterpisahan dan jarak antara Tuhan Allah dengan manusia. Dalam ayat pertama, Mazmur ini mengungkapkan bahwa Tuhan itu Raja. Ayat kedua dikatakan bahwa Tuhan itu maha besar dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Oleh sebab itu tinggikanlah Tuhan. Itu dicatat dalam ayat 5 dan ayatnya yang ke-9. Saudara-saudara, posisi dan kedudukan Tuhan begitu agung dan mulia dibandingkan dengan kita dan semua ciptaan lainnya. Karena Tuhan itu kudus. Kekudusan Tuhan menyangkut keberadaan dan tindakannya. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang kudus. Kasih Tuhan adalah kasih yang kudus. Hikmat Tuhan adalah hikmat yang kudus. Oleh karena itu kekudusan Tuhan harus dihargai dan direspon dengan kita menjaga akan kekudusan hidup. Kesadaran akan kekudusan Tuhan membuat pemazmur mengajak akan seluruh umat Tuhan untuk meninggikan, mengagungkan, dan menyembah Dia. Jelas bahwa sumber inspirasi tertinggi dari penyembahan umat terhadap Tuhan itu adalah kekudusan Tuhan. Di dalam kekudusan Tuhan ada pengampunan atas dosa-dosa yang begitu sering dilakukan oleh umat Tuhan di hadapannya. Namun dalam kekudusan Tuhan
juga terdapat penghukuman terhadap orang yang melawan Dia. Orang-orang yang terus berbuat dosa, orang-orang yang hidup berkajang di dalam dosa. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kekudusan Tuhan harus kita pahami dan menjadi landasan bagi sikap hidup kita. Tuhan yang kudus yang kita sembah harus kita tinggikan, harus kita muliakan, dan harus kita agungkan di dalam hidup ini. Sikap seperti ini harus kita wujudkan saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, termasuk saat kita beribadah bersama saudara-saudara seiman, serta saat kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Sesungguhnya saat melakukan apapun saudara-saudara, semua yang kita lakukan haruslah kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah yang kudus. Saudara, Tuhan menghendaki agar kita menghormati dan mengagungkan kekudusannya. Tuhan menghendaki agar kita menjaga hidup kita sehingga hidup kita berkenan kepadanya. Tuhan menghendaki agar kita tidak berkompromi dengan dosa. Tuhan menghendaki agar kita berani berkata tidak terhadap dosa. Bukankah hal ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 16? Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Mari saudaraku, kita meninggikan dan mengagungkan Tuhan Allah dengan hidup dalam kekudusannya. Biarlah melalui perenungan refleksi Gema hari ini, kita boleh bertanya, berefleksi pada diri kita masing-masing. Apakah saudara-saudara berdoa dan berjaga-jaga agar Tuhan yang kudus mendapati bahwa kita senantiasa berjuang untuk hidup dalam kekudusan di hadapannya? Apakah saudara mau memproklamasikan Tuhan Allah kita, Raja yang kudus itu, dengan hidup dalam kekudusan di dalam kehidupan keseharian kita? Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk perenungan refleksi Gema hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami untuk terus hidup dalam kekudusan Tuhan di tengah-tengah dunia yang makin mempertontonkan akan kejahatan dan kepalsuan. Kami mohon kekuatan dari Allah Roh Kudus untuk memampukan kami memproklamasikan kekudusan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Biarlah Engkau ya Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Biarlah ada begitu banyak orang sujud menyembah kepada Engkau ya Allah, Tuhan Allah yang kudus adanya. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memproklamasikan kekudusan Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Tuhan memberkati.